Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wukas channel yang menceritakan sebagian kecil kisah-kisah yang terjadi di alam gaib. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Sekelumit kisah tentang Hasyim Bahadur. Kisahnya dimulai sekitar abad ke-9. Hasyim Bahadur adalah salah satu jin utusan kerajaan jin Laut Merah. Hasyim Bahadur memimpin kerajaan kecil di ujung kulon yang bernama Kerajaan Seribu Masjid. Sekitar abad 10 atau 11 terjadi perluasan wilayah kekuasaan oleh Sang Hyang Baruna, jin yang berkuasa di Laut Selatan Jawa. Sang Hyang Baruna mengutus Nyi Roro Kidul untuk memimpin pergerakan perluasan wilayah tersebut. Perluasan wilayah itu ditujukan ke arah pesisir barat Pulau Sumatera. Sementara itu posisi perluasan wilayah dari Kerajaan Jin Laut Merah sudah sampai di Aceh. Secara peta politik perluasan wilayah oleh Kerajaan Laut Selatan akan sangat merugikan pihak Laut Merah, karena di sebelah utara Aceh sudah dikuasai Sang Hyang yang disebut Naga Merah. Jika Sang Hyang Baruna dan Sang Hyang Naga Merah bersatu, maka syiar Islam yang dilakukan Kerajaan Laut Merah akan tertahan di Aceh dan kesulitan untuk ekspansi ke Asia. Akhirnya mau tidak mau Kerajaan Laut Merah harus melakukan perlawanan untuk mencegah ekspansi pengaruh dari Kerajaan Laut Selatan itu. Perlawanan itu dilakukan di Laut Bengkulu dan Panglima Perang yang diutus untuk melakukan perlawanan itu bernama Hasyim Bahadur. Sebenarnya pada pertempuran itu, Hasyim Bahadur berkesempatan untuk bisa membunuh Nyi Roro Kidul, tetapi hal itu gagal dilakukan karena Nyi Roro Kidul diselamatkan oleh Sang Hyang Baruna. Setelah peperangan itu, Hasyim Bahadur mengutus muridnya untuk menancapkan bendera dan membuat pos penjagaan di Gunung Krakatau untuk mengawasi pergerakan dari Kerajaan Laut Selatan. Selang 100 tahun kemudian, terjadi penyerangan oleh Laut Selatan ke Gunung Krakatau yang membuat kocar-kacir prajurit Laut Merah. Dan akhirnya penguasa Gunung Krakatau pun ditangkap dan ditawan oleh pihak Laut Selatan. Mendengar berita itu, Hasyim Bahadur kembali melakukan penyerangan ke pihak Laut Selatan yang berada di Laut Selatan Sunda hingga ke daerah Pangandaran. Pihak Laut Selatan terus terdesak mundur. Tetapi Syekh Yusuf yang tidak lain adalah Raja Kerajaan Laut Merah memerintahkan kepada Hasyim Bahadur untuk mundur. Jangan sampai menyerang sampai Jogja, karena misi Laut Merah bukan untuk menguasai Kerajaan Laut Selatan, tetapi hanya untuk memberikan tekanan agar upaya ekspansi yang dilakukan oleh pihak Laut Selatan ke arah pesisir barat Pulau Sumatera itu dihentikan. Dan pada saat itulah Syekh Yusuf memerintahkan kepada Hasyim Bahadur untuk mendirikan kerajaan kecil jin muslim di ujung kulon yang diberi nama Kerajaan Seribu Masjid. Saat penyerangan di Gunung Krakatau, banyak perbendaharaan senjata dan juga bendera lambang Kerajaan Laut Merah yang diambil dan disembunyikan oleh pihak Laut Selatan. Setelah kurang lebih 800 tahun dilakukan penyelidikan dan pencarian, akhirnya pada tahun 2004 baru diketahui di mana perbendaharaan senjata itu disembunyikan dan juga tempat penguasa Gunung Krakatau ditawan, yaitu di wilayah Sunda. Akhirnya diadakan pertemuan jin muslim penguasa 42 gunung sepulau Jawa. Dalam pertemuan itu merencanakan ekspedisi pembebasan penguasa Gunung Krakatau dan pengambilan kembali perbendaharaan senjata serta bendera-bendera lambang Kerajaan Laut Merah. Ekspedisi itu dipimpin oleh Panca Mahabayudharma, atau yang biasa disebut Eyang Sapu Angin penguasa Gunung Merapi. Dan alhamdulillah penguasa Gunung Krakatau bisa diselamatkan dan perbendaharaan Laut Merah pun bisa diambil kembali.